Baru banget pulang kajian lagi. Masya Allah, hari ini tuh ada ilmu yang luar biasa ya, yang bikin aku menangis sepanjang jalan pulang. Materinya itu judulnya apa tuh? Kemaksiatan yang membutakan. Kemaksiatan akan membutakan hati. Jadi kemarin itu kan pekan kemarin, kalau kalian ingat, itu kan sampai apa tuh? Surat surat Al-Asr ya. Nah, di surat Al-Asr itu kan kita disuruh sama Allah buat watawassau bil haq watawassau bis sabr ya kan. Karena nggak cukup buat kita itu cuman tahu kebenaran dan bersabar di atasnya tapi sendirian gitu. Kita harus saling menasehati, saling mewasiatkannya di antara sesama kita dan membimbing ke arah yang Allah mau ya kan, untuk memberikan motivasi dan mendorong buat teman kita untuk melaksanakan atau ya sesama kita. Nah, itulah aku bikin video ini supaya kita saling memotivasi. Aku yakin banyak banget kalian di sana ya yang lagi merasa kelelahan hidup, capek banget kayaknya hidup, kok nggak selesai masalah, kok masalahnya numpuk ada terus masalah gitu. Gimana caranya gitu? Allah tuh sebenarnya maunya apa? Jangan sampai kita jadi seuzon sama Allah. Kita saling nasehatin dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran, karena kesabaran itu tuh nggak bisa sendiri. Allah juga bilang di surat Al-Imran tuh ayat terakhirnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi kita harus sabar dan kuatkan kesabaran kita, dan menguatkan kesabaran ini tuh nggak bisa sendiri. Menguatkan kesabaran ini tuh harus bersama teman, bersama circle, bersama lingkungan kita gitu ya, bersama orang-orang terdekat kita. Jadi kita harus punya support system. Karena ternyata kemaksiatan juga akan melemahkan kekuatan dan tekadnya, sehingga dia tidak bisa bersabar di atas masalah yang terjadi. Bahkan hal itu seringkali akan terus mengancam hati bertubi-tubi, sehingga pemahamannya bisa terbalik, sebagaimana langkahnya pun terbalik. Akhirnya dia menganggap kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Yang ma'ruf dianggap munkar, sedang yang munkar dianggap ma'ruf. Langkah atau perjalanan hidupnya pun bisa berbalik. Ia kembali dari perjalanannya menuju Allah dan kampung akhirat, menuju perjalanan menuju tempat yang diinginkan oleh hawa nafsunya yang keliru. Nauzubillah ya. Nafsu yang rela dan puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya. Ia lengah dari Allah dan ayat-ayatnya serta meninggalkan persiapan bertemu dengannya. Sampai sini dulu. Jadi kebutaan hati itu akan menyebabkan kita jadi susah bersabar. Kemudian kalau itu terus-menerus terjadi pada kita terus ada di ruminating loop. Kalau kalian tahu ruminating loop, orang lagi depresi itu, dia itu kan kognisi berpikirnya kan melambat ya. Ini suka terjebak di kasur terlalu lama, nggak pengen bangun, nggak pengen hidup kayak gitu. Dan sebenarnya itu solusinya cuma satu, gerak gitu. Gerak dulu aja, wudhu kek, sholat kek, itu masih bisa jadi solusi, jadi jadi obatnya ya. Tapi kadang dia juga nggak punya kekuatan untuk bergerak gitu. Dan itu kalau terjadi terus menerus, kemudian yang dia cari adalah orang-orang kayak gitu tuh mungkin dia tidur di kasur kayak aku ya, tidur di kasur terus kadang kejebak scrolling terlalu nggak tanpa arah gitu ya. Nah, scrolling ini tuh kalau fitnya isinya hiburan-hiburan dunia yang bisa melemahkan keimanan kita, dan itu terjadi bertubi-tubi, maksudnya sering kali terjadi, itu bakal mengancam pemahaman kita kepada Allah gitu. Jadi kita nggak tahu maunya Allah apa gitu. Dan sampai kayak tadi kan, dia jadi ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf kayak gitu. Terus lama-lama jalan dia itu bukan menuju ke Allah lagi, tapi jalannya dia itu ngikutin hawa nafsu. Karena sebenarnya tiduran aja dalam kondisi depresi kayak gitu, tiduran aja nggak ngapa-ngapain atau menarik diri dari interaksi, itu tuh kan nggak bagus kan. Itu nggak bagus. Kalau misalnya dilanjutin, itu kan kamu kayak nurutin hawa nafsu, sama aja ya nggak sih? Nah, kalau sampai pelarian kita ketika kita merasa tenang, pengen nyari ketenangan dengan cara dunia, nonton drama terlalu lama, dengerin lagu sampai terbawa perasaan oleh lirik-liriknya dan musiknya yang mendayu-dayu, kita jadi lupa gitu. Itu kan sebuah kemaksiatan, karena
Allah itu nggak pengen kita kayak gitu. Boleh, kita boleh kok mencari kesenangan dunia sebentar, jangan terlalu larut. Kita tuh harus ngerjain apa yang Allah mau, karena yang Allah mau buat kita itu pasti yang terbaik buat kita kan, ya kan? Yakin nggak? Kalau kamu kurang yakin ya mohon maaf, kamu ya harus melakukan banyak. Aku nggak ada solusi. Kamu harus melakukan apa? Kembalilah kepada Allah. Karena itu satu-satunya solusi. Karena cuma Allah yang bisa bikin kita tenang, guys. Nggak ada kenikmatan dunia yang bisa bikin kita tenang. Karena kalau kita nurutin hawa nafsu, ya melakukan kemaksiatan, bahkan itu misalnya itu kemaksiatan kecil yang kita sengaja dan kita biarkan, itu tuh nanti lama-lama jadi besar. Jika saja tidak ada hukuman atau dampak dari perbuatan dosa selain ini saja, tentu hal ini cukup sebagai penyeru agar meninggalkan dan menjauhinya. Kan buat yang udah belajar, kan tahu tuh kemaksiatan itu ada dosanya, kemaksiatan itu nanti ada hukumannya. Kalaupun dia Allah pengen kebaikan buat dia pasti dihukum di dunia, tuh pasti ada balasannya di dunia. Tapi kalau Allah pengen dia di neraka juga dapat keburukan, di akhirat dapat keburukan, ya udah Allah biarin aja. Dan naudzubillah, kita kan nggak mau ya. Dan satu-satunya Allah itu tempat meminta pertolongan. Kita minta tolong sama Allah supaya Allah menjauhi kita dari perbuatan dosa atau kemaksiatan sampai setan itu nggak berani gangguin kita. Ini ditulis, ketaatan akan menyinari hati dan membuatnya terang, juga menjadikannya bersih cemerlang, serta menguatkan dan meneguhkannya, sehingga ia menjadi seperti sebuah cermin yang sangat bening, jelas dan bersih, sehingga bisa memantulkan cahaya. Setan akan sangat ketakutan terhadap jenis hati seperti ini, melebihi ketakutan serigala terhadap singa. Sampai-sampai pemilik hati seperti ini bisa membuat setan jatuh pingsan. Lantas setan-setan lain berkumpul dan mengerumuninya. Sehingga sebagian dari mereka bertanya kepada yang lain, kenapa tuh? Ada apa gerangan dengannya? Lalu ada yang jawab, dia kena serangan seorang manusia melalui pandangannya. Ia akan terkena cahayanya sebagaimana semburan api bintang cemerlang yang menghalau setan yang suka mencuri-curi berita di langit. Kita kan tahu ya, setan tuh suka curi-curi berita tuh di langit. Besok ada apa, kenapa? Terus di sana dilindungin kan sama Allah kan berita-berita itu. Jadi dilemparin cahaya dan mereka kena gitu ya setan-setan itu. Nah, orang yang taat atau orang yang memilih ketaatan timbang kemaksiatan, yang saat dia berada dalam sebuah posisi yang gak enak kayak yang aku alami ya, depresi yang aku alami, itu tuh kalau kita memilih ketaatan, setan tuh gak bakal bisa gangguin kita, gak berani dia gangguin kita, karena kita memilih ketaatan. Ketika setan datang buat kita, ya udah, kalau kita nurutin setan, nanti di akhirat kita jadi seperti apa. Nah nih dilanjut, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah nafa'ana bi'ilmi menjelaskan surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39. Allah memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang berpaling dari pengajarannya Allah, yaitu kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul, buta dari melihatnya, pandangannya tertutup untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah, terus dia nggak bisa merenungi, terus dia nggak mengetahui apa yang dimaksud atau dikehendaki Allah, maka Allah mempersiapkan untuknya setan. Hal ini sebagai bentuk hukuman bagi dia atas keberpalingannya dia dari kitabnya Allah. Na'udzubillah. Setan menjadi teman dekatnya yang tidak pernah terpisah darinya, baik ketika diam di tempat tinggal maupun ketika berpergian. Setan bakal jadi temannya dia. Setan itu merupakan seburuk-buruknya teman. Ada penyair mengatakan, karena sama-sama menyusu pada susu ibu yang sama, keduanya tidak akan pernah berpisah siang dan malam. Anak kalau kembar atau saudara kandung kan tuh dia tidak akan bisa berpisah siang dan malam bareng aja terus ya kan, waktu kecil gitu kan. Nah seperti itulah setan ya. Setan itu kalau Allah jadikan dia teman kita, seperti di surat Az-Zukhruf ini, setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, yang jalan Allah kan akan mengantarkan kita kepada surganya, sedangkan setan itu pasti akan mengantarkan kita kepada setan. Mereka akan dihalangi meniti jalan yang benar, mengira bahwa mereka itu berada di atas petunjuk. Jadi mereka itu disesatkan sama setan. Mereka tuh sebenarnya dibelokin ke jalan yang salah, tapi mereka merasa itu mereka berada di atas jalan petunjuk. Naudzubillah ya. Sekarang itu banyak banget misalnya psikologi
ilmu psikolog ya, yang bukan psikologi Islam, yang dia itu juga ngajarinnya tuh jadi ke melawan tauhid gitu loh. Jadi percaya aja sama diri sendiri, percaya kekuatan sendiri, optimis sama kekuatan sendiri kayak gitu ya. Padahal itu tuh ya bukan yang Allah mau juga kayak gitu, karena semakin kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa, disitulah letak kekuasaannya Allah. Jadi kita menyadari bahwa kita tuh manusia lemah, nggak bisa apa-apa, capek terus emang, karena Allah nggak nyiptain kita sesempurna itu. Kita nggak boleh sedih, nggak boleh harus optimis terus, ya nggak bisa. Kita tuh manusia, Allah nggak nyiptain kita tuh sempurna, Allah nggak nyiptain kita kayak malaikat, ya nggak? Kenapa aku nggak ke psikolog itu? Bukan aku nggak percaya sama mereka, bukan aku, karena aku ya juga terbatas ya, tapi aku lebih cenderung ke pengen mengobati ini, pengen menyembuhkan ini dengan cara yang Allah mau gitu. Dan aku yakin cara yang Allah mau itu adalah dengan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sudut pandang psikologisnya itu nggak ngambil teori dari barat, tapi teori dari ulama-ulama. Ulama-ulama itu banyak banget nulis tentang tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita, itu semuanya pasti karena diri kita sendiri. Apalagi musibah-musibah. Musibah-musibah itu pasti datang karena kesalahan kita, karena kita punya maksiat yang kita juga mungkin kita nggak menyadarinya kalau ternyata itu tuh maksiat, karena kita lagi digodain setan, karena setan itu bakal bilang sebuah yang buruk itu sebenarnya kayak baik. Setan kan kayak gitu. Jadi ambil ilmu dari psikolog bagus, psikiater bagus, tapi akan lebih baik lagi juga ketika kamu juga mengambil ilmunya dari para ulama gitu, ya kan? Yang di sana kita jadi lebih tenang karena kita dengar ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran kan langsung dari Allah dan itu berarti benar gitu. Kayak Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39 ini Allah ceritain orang yang jadi temannya setan ketika dia menghindar dari kebenaran gitu ya, dia berpaling dari pengajaran Allah. Jadi kan mereka kan setan sama temannya manusia, dan yang ditemenin setan sama Allah, yang diberikan setan sebagai teman sama Allah itu karena dia berpaling, itu nanti di akhirat itu didatengin mereka berdua karena mereka bareng-bareng nih, ya kan? Terus si manusia bilang, aduhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu tuh kayak timur dan barat. Sungguh engkau adalah sejahat-jahatnya teman. Engkau dulu ketika di dunia telah menyesatkan aku dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadaku. Namun kemudian engkau menghalangi kami serta menyesatkan kami sehingga aku pun binasa sekarang. Maka seburuk-buruk teman bagiku adalah kamu. Dia bilang kayak gitu sama setannya. Dan biasanya ya manusia itu kalau misalnya dihadapi dengan musibah yang sama gitu, mereka akan saling menghibur, saling menguatkan. Kalau kita kan punya masalah, kita lihat teman kita punya masalah, kan kita jadi menghibur dia, nggak apa-apa kok dapat masalah, ada yang lebih sulit lagi dari kamu nggak sendirian, aku juga punya masalah, kan gitu, saling menghibur. Tapi ketika nanti di akhirat si teman dan setan ini, ya si temennya setan ini bakal ngutuk si setan. Setannya tuh bukannya menghibur karena sama-sama masuk neraka gitu, tapi dia mah seneng-seneng aja. Namanya juga setan, emang tugasnya dia kan menyesatkan manusia. Orang yang berpaling dari Allah, kemudian Allah jadikan setan teman mereka, itu nanti misalnya di akhirat, ya Allah. Nah, kepikir gak sekarang nih, kondisi kamu sekarang, masih adakah maksiat yang menempel padamu? Apakah kamu bisa mencari tahu ya, merenungi, mengetahui, memahami apa yang dimaksud Allah, apa yang Allah pengen dari aku menghadapi masalah ini? Allah tuh pengen aku apa? Allah kan pengen kita lebih dekat sama dia, iya kan? Allah pengen kita dekat sama dia. Ya alhamdulillah kalau misalnya masalah ini akan mendekatkan kita kepada Allah, itu tandanya kita berhasil, kita nggak jadi temennya setan, kita jadi orang yang taat, yang punya cahaya dalam hati kita, sampai setan tuh nggak berani gangguin kita. Jadi setan udah nggak berani, kalau kita ketaat, kita punya cahaya, setan nggak berani ganggu. Jadi menyesal banget orang yang di dunianya dia berpaling dari Allah, berpaling dari sunnah-sunnahnya Rasul. Dia mencari kesenangan hidupnya saat dia lagi ada masalah, dia mencari solusi dari masalah itu dengan kenikmatan dunia. Misalnya dia nggak punya uang, dia merasa kalau dia punya uang itu dia bakal bahagia. Padahal itu semu. Kita punya uang, kita nggak mesti bahagia kan? Bakal minta lagi. Terus kita jadinya pinjol atau kita jadinya main judi kayak gitu. Itu kan maksiat. Itu bakal nanti ya tambah parah lagi karena Allah menemankan kita bersama setan. Dan yang bikin aku nangis banget itu tadi adalah, jadi selama aku depresi kemarin itu,
tuh kayak rasanya tuh aku ya, ini memang pure perasaanku karena otak kita itu tidak bisa dipercaya. Aku udah punya video juga tentang itu. Kayaknya aku publish aja deh, tapi bagaimana ya, bismillah. Jadi yang bikin aku nangis banget itu adalah selama ini ketika aku merasa kayaknya tuh susah banget dia deket sama Allah gitu. Bahkan aku sholat aja nggak khusyuk, susah banget khusyuknya, saking banyaknya pikiran di otakku itu. Jadi kalau orang main baseball yang di mesin itu sekali pukul kan dapat 1 bola. Kalau aku tuh dapat 7 bola gitu. Di otakku itu rame banget, berisik banget, jadi aku susah khusyuknya. Dan aku ngerasa apa Allah tuh nggak mau aku deket sama dia ya gitu. Ya Allah, astagfirullah, aku seuzon banget sama Allah ya. Ternyata aku masih bisa Masya Allah ya, memahami, merenungi dan mengetahui apa yang Allah mau buat aku, apa yang Allah pengen aku lakukan gitu. Aku masih bisa baca Quran, aku masih bisa buka tafsir, dan ketika aku buka tafsir aku ngerasa kayak connect nih, seharusnya begini, aku bisa menyimpulkan bahwa Allah itu pengennya aku tuh deket sama Allah. Dan disitulah aku merasa bersyukur banget, dan aku menangis kayak ya selama ini tuh Allah ada sama aku, Allah nggak membiarkan aku lama-lama bermaksiat, dan Allah nggak mau aku memilih maksiat untuk jalur ketenanganku. Allah masih menjaga aku untuk bisa tetap baca Quran, memahami maksudnya Allah itu mau apa ke aku. Dan ya itu yang bikin aku nangis. Bersyukur banget teman-teman. Mungkin aku nggak dapet kenikmatan dunia, nggak dapet kesenangan kayak orang-orang ya, yang di Instagram, yang di sosmed, yang kebahagiaan yang tertampak dari orang-orang, kebahagiaan seperti definisinya orang-orang. Tapi aku ngerasa bener-bener inilah yang aku cari. Allah itu pengen aku kebaikannya ada di akhirat, dan itu udah cukup buat aku. Karena buat apa kita dapat kenikmatan di dunia tapi kita nggak dapat kenikmatan di akhirat gitu. Ya waktu kenikmatan dunia ya pasti akan Allah kasih kalau kita yakin. Rezeki kita mah nggak akan kemana dan sesuai sama rezeki kita. Di situ aku nangis banget. Aku bener-bener ngerasa aku jahat banget ya, aku seuzon sama Allah selama ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan di akhirat itu nggak ada harapan lagi kita. Kalau kita udah temenan sama setan, udah hilang. Pesanku, bersyukurlah teman-teman ketika kalian masih punya niat untuk melakukan hal kebaikan karena Allah. Karena itu mahal. Karena itu yang membedakan kebiasaan kita sehari-hari sama ibadah. Kita bisa sama-sama minum tapi belum tentu orangnya bismillah, yang satu bismillah dapat pahala, yang satu nggak bismillah dia nggak dapat pahala, dia cuma dapat selesai ausnya doang. Jadi bersyukurlah teman-teman kalau masih punya niat untuk melakukan kebaikan karena Allah, itu berarti Allah masih jaga kamu. Dan teman-teman, dunia itu tempatnya lelah, dunia itu tempatnya capek, kita semua lelah, kita semua capek, dan semua manusia Allah uji dengan kelelahan yang sama, keletihan yang sama. Yang bikin mereka tenang adalah mereka tahu nanti di akhirat mereka ada di mana. Menahan diri dari tidak melakukan kemaksiatan itu susah. Sama halnya seperti istiqomah. Kita bisa tergiur nge-scrolling berjam-jam, scrolling yang nggak tahu apa itu isinya. Kita juga bisa nonton drama berepisode-episode, maraton berkali-kali, yang dari situ waktu kita banyak yang seharusnya kita bisa pakai buat menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, malah jadi nonton drama yang nggak tahu itu ada faedahnya atau enggak. Mungkin ada pengalaman tapi mungkin tidak sebanyak apa kalau kita lagi kajian. Kita menginginkan sesuatu itu belum tentu benar. Otak kita tuh bias. Hidup itu tempatnya capek, hidup itu tempatnya lelah. Jadi istirahatnya hanya di akhirat. Kalau kamu kepikiran mati dan kamu pikir besok mati, abis mati kamu nggak ada apa-apa, kamu salah besar. Karena abis mati kamu kan nanti ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuk. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-harimu kamu nggak pernah nyebut nama Allah, kamu nggak akan bisa kamu jawab Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, nggak bisa. Karena kamu lebih nurut sama maunya setan, kamu berpaling dari ilmunya Allah, dari pengajaran Allah, dari apa yang Allah mau. Jadi mati itu nggak selesai. Masalahnya kamu akan dapat masalah baru dan akan dapat ujian yang lebih berat. Kamu nggak bisa menghindar dari itu. Jadi selama kamu masih hidup,
Terima kasih kamu sudah bertahan hidup. Jalani hidup dengan seperti yang Allah mau ya.